Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Literasi yang ada di rumah, apa kabar? Tentunya kami berharap teman-teman selalu sehat dan tetap semangat. Stay health and stay happiness. Baik, teman-teman podcast Literasi Sulawesi Utara, Sobat Literasi yang ada di rumah, jangan lupa bantu untuk subscribe, like, comment, and share ya di podcast Literasi Sulawesi Utara. Baik, judul kita kali ini adalah berkarya bisa sekarang, kenapa tunggu nanti? Gitu. Artinya apa ya? Kita akan bahas dengan teman bicara kita yang hari ini sudah hadir, seorang anak muda yang concern dalam pergerakan literasi, khususnya di dunia sastra kepenulisan fiksi. Menarik. Saat ini aktif juga sebagai pengajar di MTS Muhammadiyah Kota Manado dan juga sebagai mahasiswa aktif di IAIN Manado Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Oke, kita sapa beliau. Nama lengkapnya adalah Kak Muhammad Salman Alelo. Hai Kak Salman. Hai. Jadi sapaan kita nih di rumah adalah Sobat Literasi Kak Salman. Nah, di rumah ini Sobat Literasi dan Kak Salman ini adalah teman bicara. Oke, Kak Salman apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kak Salman ini selalu tertawa loh teman-teman Sobat Literasi. Nah, Kak Salman, Dila pengen tahu apa yang membuat Kak Salman tertarik untuk menulis? Ya, tentu saja bagi setiap kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dia kan ada rasa keinginan untuk mengungkapkan sesuatu. Tapi mengungkapkan sesuatu itu dia tentu saja ada media-media yang harus kita jadikan. Salah satunya ya kalau seandainya kita lebih aktif, lebih penasarannya dalam kepenulisan, maka tentu saja penahnya yang kita pegang itu dia bisa menjadikan salah satu alternatif untuk bisa menulis gitu. Jadi senjata gitu ya, senjata. Untuk mengekspresikan sebuah karya gitu ya. Oke, berarti tertarik menulis itu sejak kapan Kak Salman? Ya, sebenarnya tertarik menulis itu dia awalnya itu dia saya ya baca-baca buku terus ya tentu saja kalau seandainya dalam pikiran saya rasa penasaran dari setiap bait ke bait yang saya baca tersebut tentu saja ada rasa kepenasaran kenapa mereka bisa menulis dan saya tidak bisa menulis. Dan awalnya saya menulis itu dia tahun 2019. Awal menulis di tahun 2019. Ya. Itu awal apa tuh? Masuk kuliah atau sudah di pertengahan kuliah atau seperti apa? Ya, awalnya itu dia masih 1 bulan perkuliahan untuk keinginan untuk menulis gitu. Oke, jadi 1 bulan masa perkuliahan kemudian ada ketertarikan untuk menulis sebuah buku gitu ya. Tadinya sudah kepikiran belum sih? Oh ini saya bakal nulis buku nih gitu. Atau kepikirannya ya udahlah saya nulis aja lah, atau misalnya kan sama kayak anak-anak muda pada umumnya. Pengennya ya udah nulis aja kegelisahan di media sosial atau seperti apa Kak Salman? Ya tentu saja melihat situasi dan kondisi tentu saja kalau seandainya kita lebih untuk mengungkapkan di media sosial kadang-kala kan ya pasti banyak yang komentar mengenai tentang entah itu dia positif ataupun negatif, tetapi setidaknya kita bisa menuangkan dalam satu cerita yang khusus begitu. Ya tentu saja ataupun buku saku kecilnya kita itu dijadikan salah satu alternatif kita untuk menuangkan perasaannya kita dalam buku tersebut sehingga hal tersebut bisa dijadikan dikumpul akhirnya menjadi buku begitu. Sebuah karya gitu ya. Jadinya jadi kita menulis. Jadi berarti Kak Salman ini juga menulis sebuah buku juga itu berarti apa ya? Tidak harus yang kayak semacam nih harus jadi nih 1 buku, berarti menulisnya tuh ya udah nulis aja gitu ya. Nulis aja dulu. Oke, nanti baru dikumpulkan akhirnya bisa nih jadiin sebuah buku gitu. Nice, menarik. Kak Salman, kenapa akhirnya memilih untuk menulis fiksi? Ya,
awalnya itu dia karena fiksi yang saya tulis itu dia karena saya tidak ingin menceritakan kepribadiannya saya kepada orang lain, melainkan saya mengambil salah satu contoh yang terjadi di lingkungannya saya, itu yang saya tarik sehingga ketika mereka membaca buku saya itu dia, itu tentu saja mereka akan beranggapan oh kok seperti ceritanya saya begitu. Jadi walaupun saya pernah alami terkait dengan apa yang mereka rasakan, tetapi setidaknya saya bisa menyembunyikan pribadinya saya begitu melalui cerita orang lain begitu. Yang padahal itu cerita Kak Salman gitu ya. Iya, sedikit sih. Ya, hampir sedikit. Oke, ide awal menulis tuh biasanya datang dari apa? Dari mana saja gitu Kak Salman? Iya, awal ide untuk menulis itu dia ya bisa saja datang dari setiap buku yang saya beli di Gramedia gitu. Ya mungkin Di toko berkaitan buku lah dengan ya. novel atau yang lain begitu yang berceritakan tentang hal-hal yang mungkin terkait dengan apa yang disukai oleh remaja begitu, apa yang disukai oleh kita semua yang berada di lingkungan untuk merenjak kedewasaan begitu. Jadi itu yang saya baca dan apa ya, alat untuk saya menulis itu dia tentu saja awal-awalnya itu dia ya pertama buku ya tentu saja cerita-cerita dari orang lain, kemudian kadang-kala juga ada curhatan juga gitu, curhatan gitu. dari teman-teman sekitar. Oh, bukan konseling ya Iya, Kak Salman. bukan. Oke. Berarti ide awal menulis itu biasanya mulai dari datang dari bahan bacaan, kemudian juga dari experience orang-orang gitu ya, teman-teman. Dan mungkin juga tadi disampaikan bahwa ya mungkin di lingkungan sekitar gitu-gitu ya. Oke, menarik Kak Salman. Baik, Kak Salman, kan Kak Salman ini tidak hanya kemudian tadi sudah saya sampaikan juga ke teman sobat literasi yang ada di rumah bahwa Kak Salman ini juga seorang pengajar juga di MTS Muhammadiyah, kemudian juga sebagai mahasiswa aktif juga gitu ya. Nah, berorganisasi juga ya? Iya, berorganisasi. Iya, berorganisasi juga. Nah, Kak Salman, berarti kan Kak Salman itu harus membagi waktu ya? Iya. Benar nggak? Bagaimana Kak Salman membagi waktu antara kuliah, ngajar, berkomunitas atau berorganisasi, dan kemudian dengan hobi Kak Salman itu menulis? Iya. Untuk pembagian waktu tentu saja setiap kita juga kan bisa membagikan waktu, tapi tergantung dari kepribadiannya untuk membagi waktunya seperti apa. Saya kalau seandainya berorganisasi ataupun mengajar ataupun dalam hal kepenulisan itu tentu saja ada waktu-waktu tertentu untuk saya menuangkan gitu. Jadi kayak waktunya 24 jam gitu. 24 jam itu dia kalau seandainya pagi sampai siang. Kalau seandainya ada jadwal untuk kayak mengajar itu saya ngajar begitu. Tapi kalau seandainya jam kuliahnya juga siang sampai sore itu saya kuliah dulu gitu. Nanti untuk menulisnya itu dia itu setelah saya bereksplorasi dalam hal mengajar kemudian belajar ketika malam hari ya balik ke rumah ya saya menceritakan dalam pikirannya saya itu dia apa yang saya lakukan hari ini gitu. Dituangkan dari sebuah dituangkan tulisan. dalam tulisan gitu. Kalau seandainya ada hal cerita yang menarik atau kehidupan yang menarik yang saya jumpai tentu saja yang saya lakukan ya memetakan daripada ini yang di bagian untuk kayak genrenya hal yang romantis, ini yang aksi begitu. Itu yang saya bagikan dalam otaknya saya begitu. Jadi kayak ada lemari begitu, ada lemari khusus yang dimana saya bisa membagikan mana cerita yang bisa saya tuangkan dalam buku yang harus sesuai dengan judul dan mana yang harus saya tuangkan dalam cerita yang harus saya perbaiki begitu. Oke. Itu menarik Kak Salman. Tadi sampaikan bahwa saya bisa membagi beberapa mapping ya. Jadi di mapping bahwa ini bisa ke romantis, ini bisa ke refleksi gitu ya, cerita-cerita. Nah, berarti sebelum Kak Salman memutuskan untuk menulis, sudah ada tergambar judulnya atau memang mengalir aja dulu nanti judulnya belakangan gitu? Oh iya. Mengalir aja dulu. Jadi ketika sudah mengalir dulu, kemudian saya melihat ternyata yang tulisannya ini dia lebih kepada judulnya ini gitu. Judulnya yang saya lihat itu dia
yang pernah dituliskan oleh orang lain itu dia tidak boleh sama dengan apa yang saya tuangkan begitu. Jadi saya baca-baca daripada judul-judul daripada teman-teman yang sudah menulis di dunia literasi, tentu saja dalam hal genre-genre yang mereka pilih begitu. Ketika saya melihat ternyata lebih khususnya ke sini begitu. Jadi kalau seandainya yang saya tuliskan itu dia berkaitan dengan senja gitu. Jadi saya lihat buku-buku senja yang menceritakan tentang anak remaja yang sukanya di tepian pantai begitu. Jadi itu yang saya pikirkan, kemudian saya tuangkan menjadi judul begitu. Oke. Berarti Kak Salman juga mengambil sebuah judul, tidak serta-merta judulnya dibikin baru kemudian ceritanya itu berjalan, tapi yang Kak Salman lakukan itu adalah menulis aja dulu. Toh juga nanti akan mampu dipetakan mana yang akan menjadi judul A, judul B, dan judul C gitu kali ya. Oke, Kak Salman, berapa lama Kak Salman membutuhkan waktu untuk menyelesaikan suatu karya? Ya, saya menargetkan daripada satu buku itu kayak 1 tahun harus menerbitkan satu buku begitu. Jadi kemarin 2019 saya menargetkan bahwa masuk ke tahun 2020 harus terbitkan satu karya, dan alhamdulillah sudah terbit ya. Alhamdulillah sudah terbit gitu ya. Dan oke, Kak Salman berarti kan sudah ada karya. Nah, di depan saya ini ada karya yang habis ujian terbitlah keberkahan. Kemudian juga ada tempat kembali, ini adalah sebuah antologi cerpen. Oke. Dan ada di belakang saya juga, ini ada beberapa di belakang saya. Ini salah satunya juga adalah karya terbaru ya, kalau tidak salah. Terbaru. State of the Heart. Oke, apa tuh maksudnya Kak Salman? Tentang keadaan hati begitu. Oh, tentang keadaan hati. Baik, berarti sekarang ini sudah ada berapa banyak karya yang dilahirkan? Alhamdulillah baru 3 dan 1 masih sementara untuk dalam proses. Ya, proses. Berarti 3 mulai nulis dari 2019, 20, 21, 22. Berarti sudah ada melahirkan 4 tahun, melahirkan 3 karya ya? Iya. Menuju ke 4 karya ini. Luar biasa. Cukup produktif Kak Salman. Berarti Kak Salman ini, saya mau tanya dulu nih Kak Salman. Yang paling berkesan dari 3 karya yang Kak Salman tulis ini, apa yang kayak menguras emosi atau menguras energi lah itu untuk menulis ketiga buku ini, yang mana yang paling menguras energi ya? Yang paling berkesan deh Cila. Mungkin semuanya berkesan ya, tapi yang paling gitu kan ada tuh yang paling gitu. Iya. Yang paling berkesan dalam kepenulisan ini tentu saja menguras semua tenaga, pikiran dan sebagainya. Itu dia ya, tentu saja karya yang kedua gitu, yang Goresan Tinta, Aku dan Senjaku. Goresan Tinta, Aku dan Senjaku. Oh, berarti udah 4 ya? 4 karya ya? Baru 3 yang diterbitkan. Oh, ini ya berarti yang paling menguras emosi. Kenapa? Karena ya menceritakan sebuah kisah dalam percintaan dalam seorang untuk merindukan sang pujaan gitu. Tentu saja itu hal yang kayak harus menceritakan bukan hanya kepribadian gitu, harus menceritakan juga tentang kepribadian orang lain terhadap yang mereka rindukan gitu. Ini jadi, cerita apa Kak Salman? Ya, cerita pribadi atau pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain atau? Ya sedikit ya pribadi, ya sedikit juga orang lain gitu. Oke. Apa yang menarik di cerita itu? Ya tentu saja. Spoiler sedikit ya. Jadi spoiler. Kalau ya untuk yang menarik dalam kepenulisan ini tentu saja kita ketika mencintai seseorang, tentu saja yang mereka inginkan untuk bertemu. Padahal kata rindu itu dia tentu saja bukan hanya bertemu, tetapi bersama dalam seatap begitu. Jadi kalau seandainya kita dalam mencintai seseorang, tentu saja kata demi kata itu dia seakan-akan menjadi sebuah bait yang sangat harmonis begitu. Kalau seandainya kita hanya menginginkan sebuah kerinduan, tentu saja bukan hanya untuk chattingan lain sebagainya. Mungkin kalau seandainya chattingan hanya
setengah% untuk kita dapatkan kerinduan itu kembali begitu. Tetapi yang sebenarnya untuk 100% untuk kita bisa kembali itu dia ya tentu saja bertemu lalu bersama gitu. Apa yang membedakan karya Kak Salman ini dengan karya-karya yang sudah Kak Salman baca Ya. terkait dengan yang genre yang hampir sama? Ya, kalau seandainya yang membedakan antara genre daripada yang mereka tulis, ya kepenulisan yang sebelum-sebelumnya, ya tentu saja yang membedakan adalah cara untuk menuangkan gitu. Cara yang saya tuangkan itu dia adalah saya mengambil berada di lingkungannya saya. Kalau seandainya yang saya baca dalam kepenulisan yang mungkin Revolusi Rindu yang mungkin salah satu referensi yang saya baca itu adalah salah satu yang dia mengaitkan keseluruhan gitu. Kalau seandainya yang kena juga yang berada di sekitarnya juga bisa kena. Tetapi kalau yang saya fokuskan adalah yang sekitarnya saya dulu begitu. Oke. Baik, menarik Kak Salman. Berarti itu adalah karya yang menurut Kak Salman menjadi salah satu karya yang paling menguras menguras energi dan emosi, Cailah. Baik, Kak Salman, tapi saya penasaran dengan Habis Ujian Terbitlah Keberkahan. Ini karya pertama. Iya, karya pertama. Nah, ceritakan deh, karya pertama tuh biasanya menarik untuk diulas. Karya pertama ini lahir atas dasar apa yang melatar belakanginya? Iya, lahir atas dasar ketika seseorang ingin berhijrah begitu, atau berpindah dari hal-hal yang buruk menuju kepada hal-hal yang baik. Dan itu yang saya tuangkan dalam buku yang pertama, Habis Ujian Terbitlah Keberkahan, yang latar belakangnya itu dia ketika seseorang dalam masa kegelapan tentu saja harus ada cahaya untuk menerangi gitu. Entah ketika dia melakukan hal-hal yang buruk terdahulu, maka ketika dia melakukan kebaikan tentu saja dia tidak akan merasakan hal-hal yang sama seperti yang dia lakukan sebelumnya begitu. Sehingga keberkahan yang dia dapatkan itu dia adalah kebahagiaan yang sesungguhnya begitu. Sehingga dia akan bertanya ketika yang dahulu seperti status kalau seandainya 2014 yang saya tulis contohnya ya tentu saja aku mencintaimu. Tentu saja ketika sudah 2023 ketika 2014 status yang 2014 itu dia muncul kembali, dia akan bertanya lagi, kok ini status saya begitu. Jadi seakan-akan dia akan menceritakan tentang perubahan yang sangat bahagia begitu. Ya mungkin proses-proses yang dia lakukan itu dia butuh pengorbanan juga gitu. Jadi awal saya menulis ini juga terkait dengan ayat yang saya ambil juga gitu sebagai referensi, yaitu salah satu yang dimana Allah janjikan ketika seseorang ingin berhijrah di jalan Allah, maka Allah mengatakan wala tahjanu wa abshiru bil jannati lati kuntum tu'adun. Itu adalah salah satu referensi ketika mereka disuruh untuk berhijrah di jalan Allah, lantas kemudian Allah mengatakan bahwa janganlah kalian bersedih, sesungguhnya kami telah memberikan surga yang nyata begitu. Jadi la tahzan gitu. Jadi bersusah-susah dulu, keberkahannya pasti akan dirasakan gitu. Oke, berarti ini adalah sebuah karya dari sebuah kegelisahan ya. Iya. Dan akhirnya merasa bahwa ternyata ujian tuh hanya bagian dari proses untuk mendapatkan sebuah keberkahan. Iya. Kurang lebih begitu ya, Salman ya. Oke, menarik. Berarti ini bukan cinta-cintaan ya? Iya, bukan. Lebih kepada sebuah proses perjalanan mencapai sebuah hal-hal yang mungkin di studinya gitu ya, atau di kehidupan gitu. Oke, nice. Cinta juga kehidupan kok. Oke. Kak Salman, berarti apa yang kemudian menjadi harapan dari setiap karya-karyanya Kak Salman? Iya, menjadi salah satu harapannya saya dalam kepenulisan ini dia tentu saja ketika ada orang yang bisa membaca karya saya, tentu saja bisa bermanfaat bagi dirinya dan juga tentu saja hal-hal yang mungkin kalau seandainya bersifatnya nilai positif terhadap bacaan tersebut, tentu saja itu salah satunya tidak bisa kita mengatakan bahwa ini adalah tulisan dari Salman sendiri, bukan, tetapi itulah yang menggerakkan adalah Tuhannya Salman begitu. Jadi Tuhannya Salman yang menggerakkan Salman untuk menuliskan sehingga
bisa bermanfaat bagi orang yang membaca begitu. Oke, harapannya apa yang ditulis itu bisa bermanfaat Iya. untuk orang lain gitu ya, Man. Nah, ini kan antologi nih. Ini satu karya lagi nih, Tempat Kembali. Ini antologi cerpen. Berarti kalau antologi banyak orang yang nulis di dalam. Iya, banyak orang. Ada berapa banyak orang? Ini maksudnya apa nih, Man? Apakah ini memang khusus dibuat antologi Salman sendiri atau ada organisasi atau? Ada satu komunitas Aksara namanya. Itu dalam dunia kepenulisan. Jadi setiap hari itu dia kami menulis selama 700 kata begitu. Jadi selama satu hari itu dia kami menulis sebagai pelatihannya juga begitu. Dan itu dimuat dalam FB dan itu salah satu media untuk mencurahkan semua energi-energi ke dalam statusnya begitu. Jadi ada pelatihannya selama 30 hari. Maka satu harinya itu dia kami buat satu buku begitu. Dan kami kumpul dalam satu bulan atau dalam satu hari bikin buku? Satu hari. Satu hari itu dia kami mengumpulkan beberapa teman yang sudah siap untuk menerbitkan bukunya, menerbitkan tulisannya. Ya, kemudian kami kumpul dan akhirnya ada juga salah satu yang bisa mewadahi untuk menerbitkan dan akhirnya jadilah satu buku antologi gitu. Oke, berarti ini diterbitkan secara indie gitu ya. Iya. Oke, nice. Berarti ini adalah di dalamnya ada berbagai tulisan dari berbagai orang. Iya. Ada berapa banyak orang nih yang nulis di dalam antologi ini nih? Ada sekitar 100 berapa ya? 20. 120 orang. Oke. Yes. Menarik, bagus. Selalu berkarya. Oke, Kak Salman, berarti yang melatar belakangi tadi kan, yang melatar belakangi setiap karyanya Kak Salman adalah sebuah experience mau dari lingkungan, dari diri sendiri. Nah, sekarang nih, aku mau nanya, tips membaca dan menulis ala Kak Salman. Membaca dulu deh. Iya, membaca. Kamu bisa menghabiskan berapa lembar atau berapa buku sehari gitu? Iya, aku kalau seandainya membaca buku tentu saja tipsnya bagi teman-teman yang kalau seandainya bisa atau mampu untuk melakukannya tentu saja hal yang menarik begitu. Yang saya lakukan dalam membaca tersebut, saya memilih apa yang saya suka dulu. Jadi judul yang menarik itu akan menarik kita, minatnya kita, penasarannya kita untuk membaca. Tentu saja kalau seandainya kita dipaksakan untuk membaca buku A padahal kita tidak suka begitu. Tentu saja itu akan menjadi salah satu hambatan untuk kita meneruskan bacaannya kita. Jadi pilih dulu apa yang kita suka dulu. Kalau seandainya menarik, maka kita petakan berapa satu hari ataupun berapa menit yang bisa kita baca. Contohnya yang saya baca itu dia setiap hari itu dia saya bagikan waktu 2 jam untuk membaca dan selebihnya untuk beraktivitas di luar begitu. Berarti 2 jam harus ada waktu membaca gitu ya. Iya. Tidak boleh tidak tuh. Setiap hari. Iya, harus wajib. Wajib ya. Dan itu ternyata mendisiplinkan hal itu sejak awal untuk membaca gitu. Sejak kapan? Tahun berapa akhirnya mendisiplinkan bahwa setiap hari harus ada 2 jam saya harus membaca? Dari SMA gitu. Dari SMA. Iya, umur 18 gitu. Dari umur 18 yang akhirnya Kak Salman membuat sebuah kesepakatan dengan diri sendiri bahwa saya akan membaca buku itu 2 jam dalam satu hari. Oke, ya karena kan sekarang ini kita pegang gadget aja atau kita pegang gawai aja bisa rasionya tuh bisa di atas 8 jam. Iya. Ya kan sekarang ini tuh saya lupa penelitiannya tapi rasio orang memegang atau menggunakan gawai dalam sehari itu bisa sampai 8 sampai 12 jam per hari gitu. Dan itu kan sesuatu yang sangat luar biasa ya. Kalau 2 jam saja kita bisa ambil untuk membaca buku akan menambah pengetahuan.
Oke, Kak Salman, luar biasa, hari ini kita udah dapet tips juga. Nah sekarang, kalau tips tadi tips membaca, Iya. kalau tips menulis, Kak Salman. Kalau seandainya tips menulis yang saya lakukan adalah apa yang kamu rasakan dalam diri itu yang kamu tuangkan gitu. Jangan berlama-lama ketika kita merasakan sesuatu yang ingin kita tulis begitu. Kalau seandainya dalam kepenulisan tentu saja ada rasa kepenasaran untuk kita menulis. Tentu saja ketika kita penasarannya sudah menggebu-gebu, seperti yang saya lakukan adalah tidak langsung untuk menulis. Saya tenangkan dulu hatinya saya, sehingga saya bisa memetakan tulisan-tulisan yang bisa saya tuangkan begitu. Jadi sehingga saya lakukan itu dia ketika kita menggebu-gebu juga dalam menulis bisa-bisa saja, tetapi akan terjadi salah satu yang mungkin kayak mandek begitu. Apa yang saya mau tulis begitu. Sehingga ketika kita dalam menulis, HP-nya kita di samping, ya pasti kita akan bermain HP. Ya, tentu saja hal itu dia sering terjadi. Harus dijauhkan gitu ya Kak Salman ya. Bisa dijauhkan, bisa juga didekatkan begitu. Kalau seandainya kita sudah terbiasa untuk menulis, tentu saja ya kita tenangkan dulu diri kita sendiri, pikirannya kita, hatinya kita, kemudian kita tuliskan apa yang mau kita sampaikan dalam catatan kecilnya kita gitu. Jangan langsung untuk menulis sehingga ketika kita menulis langsung kayak apa yang mau saya tulis begitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah cara untuk manajemenkan waktu begitu. Jadi contohnya kayak seandainya pagi kita untuk beraktivitas, siang sampai sore kita beraktivitas, maka malamnya itu dia jadikan salah satu untuk kita berimajinasi begitu. Sehingga ketika bisa berimajinasi, maka kita tentu saja akan memetakan apa yang bisa saya tuliskan dalam buku tersebut. Jadi seperti itu yang saya lakukan dalam kehidupan saya gitu. Oke, yang akhirnya bisa menghasilkan 3 karya yang nantinya sudah mau 4 karya ini ya. Oke, menarik sekali Kak Salman. Baik, itu adalah tips membaca dan menulis ala Kak Salman. Oke, jadi nanti teman-teman nih sobat literasi yang ada di rumah juga bisa mempraktekkan nih. Berarti membaca harus ada 2 jam kalau menurut Kak Salman gitu ya. Dan menulis buku itu adalah selesai dari kita aktivitas semuanya, kita tenangkan dulu, kita relax dulu, baru kita tuangkan itu dalam sebuah tulisan. Oke, Kak Salman terima kasih banyak sudah hadir di podcast Literasi Sulut, sudah mau berbagi dengan teman-teman sobat literasi yang ada di rumah, menjadi teman bicara hari ini yang akhirnya kita mendapatkan apa ya, inspirasi gitu ya, mendapatkan trik, tips, terus juga mendapatkan pengalaman-pengalaman Kak Salman terkait dengan dunia kepenulisan khususnya di fiksi. Baik, teman-teman sobat literasi yang ada di rumah, sekali lagi terima kasih banyak Kak Salman. Sehat selalu, sukses. Amin. Dan semoga lancar karya yang akan lahir nantinya, yang keempat dan seterusnya, terus berkarya. Anak muda memang harus seperti itu. Jangan seperti judul kita hari ini adalah berkarya bisa sekarang, kenapa tunggu nanti? Baik, teman-teman sobat literasi, terima kasih banyak sudah nonton podcast Literasi Sulawesi Utara. Jangan lupa bantu like, subscribe, komen, dan share ya. Semoga podcast kita selalu bermanfaat dan jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan dan terus bahagia. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di podcast Literasi Sulut selanjutnya. Bye, salam literasi.